ini adalah sosok Eyang Boncolono waktu itu di masa kolonial Belanda ya, mementingkan kemaslahatan masyarakat, dan selalu mencuri barang-barang dari Belanda dikasih ke masyarakat. Kenapa areanya di atas ketinggian gunung? Dan waktu itu tubuhnya itu memang sengaja dipisahkan karena kesaktian beliau tidak bisa meninggal. Akhirnya Belanda itu memisahkan tubuh beliau, satu ini di atas pegunungan, yang satunya harus berpisah dari Sungai Brantas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kali ini saya berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, di penelusuran kami kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah makam yang sangat fenomenal yang berada di Gunung Mas Kumambang ya. Di atas ketinggian Gunung Mas Kumambang ini yang terletak berdampingan dengan Gunung Klothok. Nah, seperti apa lokasinya? Tetap ikuti perjalanan kami. Seperti ini teman-teman, jalur naik atau mendaki ya, bisa dikatakan harus mendaki ke area makam keramat ini yang terletak di Gunung Mas Kumambang. Ini sudah tertata rapi begitu, ada sebuah tangga dengan pegangan besi di tengahnya. Nah, nanti kita terus naik ke atas ya. Nah, seperti apa nanti, ada apa di sana, dan ini memang makam yang cukup fenomenal ya, makam Mbah Boncolono, dan ada beberapa makam lain ya. Jadi seperti ini, tangga naiknya sangat banyak ternyata. Saya kira hanya sedikit ya, ini semakin menanjak begitu. Wow, semakin naik. Kira-kira tadi menurut keterangan warga saat kami mau ke lokasi makam ini, masyarakat menyampaikan bahwa area naik ini hampir 1 kilo ya untuk akses menuju makamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Mas, monggo. Wow, ini masih terlihat panjang begitu tangganya ya. Wow, ini area lokasi di sekitar ya. Nah, di belakang sana ada sebuah gunung ya, itu adalah Gunung Klothok. Namun area kaki gunungnya memang masih satu area dengan Gunung Klothok ya. Oke, nanti kita tetap lanjut ya ke arah naik. Ini belum separohnya kita, masih terlihat itu, teman-teman bisa lihat ya, masih naik lagi ya. Ikuti ya teman-teman perjalanan kami dan keseruan kami melihat sebuah atau menguri-uri peninggalan bersejarah ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita menjumpai sebuah warung teman-teman ya, berada di tengah-tengah perjalanan. Namun warungnya sudah tidak dipakai ya, lama terbengkalai begitu. Ini terlihat ambruk karena minim sekali yang ziarah ke sini ya. Saya lihat hanya 2 orang tadi kita berpapasan, karena mungkin juga aksesnya cukup tinggi, harus kita memiliki tenaga yang cukup ekstra begitu ya, dan keinginan yang cukup tinggi untuk mendaki area makam keramat ini. Nah, kita sudah hampir sampai teman-teman
di depan sana. Dan ini adalah tanjakan yang paling ngeri ini tadi. Saya nggak bisa ngerekam. Saya benar-benar fokus karena terjal sekali. Kemiringannya itu benar-benar sangat ekstra ya teman-teman. Sepertinya sudah dekat ini ya, sudah melandai dan ini sedikit menurun ya, sedikit menurun. Nah, seperti ini agak berkelok ya. Ini sudah mencapai di sebuah ketinggian Gunung Mas Kumambang. Areanya berada di depan sana teman-teman. Nah itu ya Allah, ini adalah makam keramat yang sangat dikeramatkan sekali. Kenapa areanya di atas ketinggian gunung? Konon memang pada waktu itu di masa kolonial Belanda ya, tepatnya itu ada seseorang yang sangat luar biasa mementingkan kemaslahatan masyarakat pada era masa Belanda itu bernama Mbah Boncolono, Eyang Boncolono, dan dia selalu mencuri barang-barang dari Belanda dikasih ke masyarakat seperti itu. Nah, ini ada sebuah CCTV mas, dikasih CCTV. Ini adalah pintu masuk ya, dengan sebuah kayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, seperti ini. Saya merinding sekali di sini ya. Tangan saya langsung bergetar ini. Tangan saya loh mas, bergetar mas. Apa memang aura dari makam ini sendiri cukup keramat dan goib ya, sakral sekali. Dan ini ada 3 makam. Pertama yang berada di sebelah sini adalah Eyang Boncolono. Nah ini adalah salah satu yang memang familiar di gunung ini, makam beliau ini. Dan lainnya ini adalah Eyang Mojoroto. Nah bila dilihat Mojoroto sendiri mengacu pada kecamatan yang ada di wilayah ini ya. Dan yang satu ini siapa tadi ya namanya ya? Boncolono. Nah ini di sini ada 3. Nah ini adalah sosok Eyang Boncolono yang sangat familiar pada masa kolonial Belanda itu ya. Yang konon juga tubuhnya itu memang sengaja dipisahkan karena kesaktian beliau tidak bisa meninggal begitu ya. Akhirnya Belanda itu memisahkan tubuh beliau. Satu ini di atas pegunungan, yang satunya harus berpisah dari Sungai Brantas ya. Menurut kisahnya seperti itu, yang akhirnya beliau meninggal ya di sini. Seperti itu, sangat merinding ya ceritanya, cukup horor gitu. Namun di sini kita semata-mata untuk menguri-nguri leluhur kita, apa yang sudah terjadi di masa lalu begitu. Nah kita niatnya agar tetap lestari ya peninggalan-peninggalan atau sejarah yang ada di wilayah ini. Kan sangat apa, sosok Mbah Boncolono ini sangat itu mas ya, sangat disegani ya pada masa itu. Memang ya seperti Sunan Kalijogo ya, begitu ya, mengambil harta dari kolonial, penjajah dari Belanda itu dibagikan ke masyarakat yang mungkin saat itu masyarakat sangat tersiksa dengan adanya penjajahan ya. Oke mas, kita lebih mendekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah makam Mbah Boncolono itu ya. Apa ini bagian kepalanya saja atau bagian tubuhnya ya yang ada di sini? Karena memang menurut literatur yang saya baca sejarahnya, tubuhnya itu dipisah seperti itu agar beliau bisa meninggal karena sakti sekali, tidak bisa dibunuh mungkin, bisa dikatakan seperti itu ya pada masa lalu. Yang akhirnya seperti itu. Ini angin tiba-tiba menghembus begitu ya. Alhamdulillah kita berpositif thinking saja karena udara sangat panas ya, menghembuskan agar segar sekali. Baunya juga langsung semeriwing ya mas ya.
Ya, di sini kita semata-mata untuk menguri-nguri Mbah. Kita tidak ada maksud lain. Semoga tetap dikenang begitu jasa-jasa beliau yang sudah sumareh di lokasi ini. Dan ini lokasinya pagarnya melingkar begitu ya Mas ya. Ya, ini Eyang Poncolono atau Poncolono, entah kerabat atau saudara begitu ya. Kok namanya hampir belakangnya sama ya. Nah, di sini Eyang Mojoroto mungkin yang membabah alas ya. Entah lebih kuno lagi atau memang setelahnya ya. Kurang begitu tahu secara literatur cerita ya. Dan dikelilingi batu ini, kita berkeliling ya. Ada gerabah ya Mas. Ini ada gerabah kuno. Memang di area ini juga dekat dengan peradaban kuno, masa-masa yang terus berlanjut gitu ya. Dari masa Kerajaan Kediri, Majapahit, memang banyak peradaban yang masih berlangsung di area lokasi ini. Nah, di sekelilingnya gini teman-teman, sangat indah sekali ya. Oh, seperti ini nih, seperti benteng gitu ya. Dibentengi dengan tembok yang cukup tebal ini. Nah, ini ada jalan begitu. Kita berkeliling ya. Pagar di dalam pagar ya. Betul sekali. Nah, seperti ini. Ada kisah lain mungkin ya Mas yang Saman ketahui tentang Mbah Poncolono ini? Tidak ada ya, hanya seperti itu tadi ya Mas ya. Memang kalau dirasakan itu ya memang berbeda makam ini auranya. Selain lokasinya yang memang berada di puncak pegunungan Gunung Mas Kumambang ini, area ini juga cukup sepi begitu ya, cukup sepi pengunjung. Memang ada salah satu pengunjung yang tadi sempat kita jumpai di perjalanan, hanya 1, 2, 3 orang saja. Karena apa? Mungkin juga banyak yang ingin ke sini, namun di pertengahan jalan saya yakin kalau keadaan fisik kurang fit begitu pasti menyerah di tengah-tengah itu. Pasti kalau orang awam begitu. Mungkin sebetulnya banyak yang ingin tahu karena aksesnya juga cukup ekstrim naiknya, walaupun sudah terbangun cukup rapi, ada tangga begitu ya, namun ini sangat jauh dan terjal ya. Oke, kita beruntung sudah bisa sampai di sini Mas ya, sangat beruntung bisa berziarah, bisa mengetahui secara langsung beliau-beliau yang sudah disumarehkan di sini ya. Kita bisa mengetahui, selain mengetahui sejarahnya, juga mengetahui lokasi pemakaman beliau ini yang sangat dikeramatkan dan sakral sekali. Ini ditumbuhi pohon ya. Oke teman-teman, mungkin untuk perjalanan kami seperti itu saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat begitu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu.